Landasan saya dalam proses perjalanan saya dalam belajar berkarya ini sangat sederhana sekali. Kalau kita mau mengambil nukilan dari dalam Al-Quran itu terlalu banyak. Saya juga bukan mau berkhotbah di sini. Landasannya cuma satu sekarang ini. Saya ambil satu aja. Surat Al-Jathiyah ayat 13. Dan dia menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya sebagai anugerah darinya. Tapi pertanyaannya begini, apakah seluruh bangsa ini yang menghirup udara di sini telah merasakan bahwa apa yang diberikannya dari langitnya, apa yang dikeluarkannya dari buminya ini sebagai anugerahkah? Saya merasa ya kayaknya kita masih belum mengambil anugerah dari langit negeri ini. Saya merasa juga belum mengambil anugerah dari bumi negeri ini. Ini saya lewatin. Ini adalah sebuah hanya secuil baru dari anugerah keindahan dari negeri kita. Wah, Abu Naken, wah lautnya bagus. Wakatobi, Komodo, bla bla bla. Tapi, wah ini juga anugerah. Anugerah bukan untuk kita. Saya nggak tahu ini anugerah untuk siapa. Saya nggak tahu ini adalah bentuk anugerahkah ketika kita masih melihat saudara-saudara kita yang seperti ini. Saya nggak tahu apakah ini masih anugerahkah ketika kita bisa berada dalam ruangan seperti ini sementara masih banyak saudara kita yang seperti ini. Saya nggak tahu apakah anugerahkah adanya ITB ini untuk negeri ini. Negeri ini sudah hampir tahun ini 70 tahun merdeka. Dan kita sudah mencetak ratusan bahkan ribuan engineer-engineer, baik itu teknik mesin, teknik fisika, teknik elektro, teknik material dan segala macamnya. Berapa yang sudah dibangun oleh anak-anak negeri ini? Kita membangunkah atau kita hanya pasang baut atau kita hanya mengecor atau kita hanya melakukan checklist saja atau kita hanya menunjuk-nunjuk atau jangan-jangan di belakang label kita itu ada huruf M-nya. Teknik makelar mesin, teknik makelar elektro. Mohon maaf ya, tidak ada maksud menyindir. Tapi malang sekali nasib negeri ini. Dari 1 mega, kita sekarang punya 50.000 megawatt ini. Dari 1 megawatt itu saja, itu akan melahirkan mulai dari R&D sampai ke dalam proses pengerjaannya itu. Kita akan mendapatkan 40 engineer lebih. Yang akan bergaji lebih dari 20 juta rupiah. Kalau kita ambil referensi keluar. Tapi sekarang kenyataannya apa? Dan hampir 50%, 60% dari pembangkit yang sudah berjalan sekarang itu menggunakan batu bara. Memang kenyataannya harus kita terima seperti ini. Dan kita akan bangun lagi 35.000, di mana 50%-nya juga segitu. Coba kita hitung, di sini saya yakin ya banyak sekali engineer-engineer yang sangat pintar sekali. Setiap 1 megawatt itu butuh 500 kg batu bara. Sekarang kita sudah membangun, sudah ada sekitar 30.000 megawatt. Lalu kita tambah lagi 20.000 megawatt. Pertanyaannya, berapa lagi akan kita hancurkan bumi Kalimantan? Sementara kita dianugerahkan laut yang luas, matahari yang berlimpah, angin yang kencang, air yang banyak. Kalau misalnya tadi itu setiap 300 mega saja butuh 6 ponton batu bara ini dalam setiap harinya. Berapa kalau kita bangun 30.000 atau totalnya menjadi 60.000, berapa ponton harus kita ambil batu bara dari bumi Kalimantan? Saya tidak tahu. Dan di antara pembangkit-pembangkit itu, mana yang hasil karya negeri ini? Sangat sedikit sekali. Untuk memperbaiki negeri ini, setelah saya berpikir-pikir adalah kembali dengan memperbaiki pribadi-pribadi kita sendiri. Menyiapkan pribadi-pribadi kita sendiri. Kemudian dari sini, apa yang saya pikirkan? Sebenarnya bagaimana sih menyiapkan pribadi itu? Saya kembalikan pada diri saya. Awal-awal perkenalan saya dengan teknologi elektrik motor itu dari sana. Ketika saya mendapatkan dinamo, kita menyebutnya dinamo dulu, dinamo Tamiya yang dilemparin, bang. Lalu saya ambil, saya pungut. Itulah awal perkenalan saya dengan mesin listrik yang tidak saya sadari ya. Apa yang saya lakukan? Betapa gembiranya saya mendapatkan dinamo yang rusak tadi ini. Saya bawa pulang. Saya bawa pulang dengan perasaan berbunga-bunga. Saya lari, wah, saya cuma melihat belakangnya itu colokannya 2. Ada 2 kutub. Lalu apa yang saya lakukan? Saya kunci pintu kamar. Kunci pintu kamar, saya potong kabel radio.
Saya nggak tahu bahwa itu arah DC atau AC. Belum paham saya, masih umur 9 tahun. Saya melihat, wah ini lubang kabelnya ada 2. Dan saya lihat kabelnya radio juga ada 2. Lalu saya mulailah eksperimen pertama saya dengan mesin listrik. Saya lilitkan ke lubang satunya, lalu saya sambil memegang dinamo tadi, saya colokkan. Silakan bayangkan apa yang terjadi. Untung jari saya tidak hilang. Namun dari sana, tetap mimpi ini saya pegang. Setiap pagi, kami karyawan ID Corporation itu akan meneriakkan ini. Apa? Kami berjanji menyatukan sains, teknologi, dan keterampilan dengan hati kami yang setulus-tulusnya untuk memproduksi produk-produk, barang-barang, jasa yang berlaku untuk seluruh dunia, yang berguna untuk seluruh dunia. Lalu tujuannya apa ini? Sakai ni kokeng suruto dojini, bersamaan dengan kami pertama kali memberikan kontribusi dulu ke masyarakat. Memberikan manfaat dulu sebesar-besarnya ke masyarakat. Baru setelah itu, kaisa oyobi zeng juga yang susing suruh koto menit suruh. Baru setelah itu kami memikirkan kesejahteraan perusahaan dan kami. Namun di sini dipecahkan lagi. Manfaat itu bagaimana caranya? Dengan menyatukan ilmu pengetahuan, keterampilan, teknologi. Sejujurnya kalau kita artikan hati yang tulus itu lahir karena apa? Karena akhlak yang benar. Karena iman yang benar. Itu silakan terjemahkan lagi ke bawahnya. Karena yang dicontohkan Rasulullah itu adalah untuk memperbaiki akhlak. Untuk menuluskan hati kita. Untuk membuat kita lebih sungguh-sungguh lagi. Untuk membuat kita lebih istiqomah lagi. Nah ini juga untuk adik-adik yang di ITB ini. Saya seringkali diminta, beberapa tahun ini saya diminta untuk mengisi acara. Saya seringkali mendengar banyak sekali senior itu. Belum apa-apa sudah menyampaikan kepada adik-adiknya yang jadi telur engineer pun belum gitu. Baru bermimpi akan menjadi engineer, tapi sudah menanamkan keputusasaan di dalam kepala. Kalau kita berkarya di negeri ini akan dihalangi oleh birokrasi. Oleh karena itu, maka seorang Honda Soichiro menjawabnya. Saya temukan jawabannya dari ucapan Honda Soichiro ini. Apa cerita Honda di sini? Dia bicara kepada para engineer-nya, "Atarashi koto ya rebane." Seandainya kalian anak-anakku, engineerku melakukan hal yang baru, karena razu sikujiru, pasti akan ada hambatan, pasti akan ada ujian, pasti akan roboh, jatuh dulu. Haraga tatsu, lalu Anda akan kesal karena jatuh itu. Namun seringkali banyak sekali di negeri ini, ketika kita baru mulai ketemu dinding, wah udah nangis duluan. Wah kenapa saya berhadapan dengan dinding? Siapa yang menaruh dinding ini? Dindingnya birokrasi kah? Dosen yang tidak mendukung kah? Kita bikin seperti itu. Hal sebenarnya yang harus kita lakukan adalah pertama kali, apalagi kita ini adalah orang-orang sains yang paham sekali tentang metodologi ilmiah. Yang harus kita lakukan adalah menelaah dinding kita itu. Dinding ini terbuat dari apa? Panjangnya berapa? Tingginya berapa? Lebarnya berapa? Tebalnya berapa? Materialnya apa? Kuat nggak dijebol dengan tangan? Kuat nggak dijebol dengan bor? Bisa nggak dilompati dengan galah? Bisa nggak dilobangi dari bawah? Atau bisa nggak kita gali tanahnya? Punya fondasi nggak? Dinding ini kapan dibikinnya? Barukah? Atau memang sejak dulu ada? Kita telaahlah dinding-dinding ini sebenarnya yang harus kita lakukan. Itulah sebabnya Honda menyampaikan kepada anak-anak didiknya, "Haraga tatsu." Kesal Anda mungkin, tapi jangan salahkan dindingnya. Jangan salahkan birokrasinya. Jangan salahkan orang-orangnya. Dakarane, bilang Honda, kalau Anda berhadapan dengan dinding-dinding seperti itu, yang harus Anda lakukan cuma satu. Nerujikang kujikang kezutte. Kikislah waktu tidurmu, kurangi waktu makanmu. Untuk apa? Lalu kita berpikir, nandomo ya runda. Berapa kali pun kita coba. Seperti kasus mobil listrik sekarang itu. Yang ribut, malah saya tambah ributin. Saya pengen lihat sampai di mana. Supaya permasalahan ini terangkat. Semua orang tahu. Semua orang ingin tahu. Sehingga kita mau mengkaji. Apa sih akar permasalahan ini sebenarnya. Kita tuntas mengerjakannya. Kalau enggak selesai-selesai. Ditutup sebentar. Enggak selesai-selesai jadinya. Nanti pun akan seperti itu. Masa negeri 250 juta jiwa ini tiap tahun selalu ada demo BBM? Masa seperti itu? Untuk apa kita ada orang pintar? Untuk apa langit yang luas ini dikasih Tuhan?
Ombak yang besar dikasih Tuhan. Air yang berlimpah dikasih Tuhan. Nah, zaman sekarang zamannya seperti ini. Dan saya berusaha untuk berpikir untuk melahirkan karya-karya seperti ini. Saya itu trauma dengan listrik. Kalau istilah bahasa Minangnya, jan karena kaji yang ndak ketuju, surau yang batinggan gitu. Artinya, jangan karena ustadz yang ngaji di sana yang tidak kita sukai, masjid yang kita tinggalkan. Itulah yang sering terjadi pada adik-adik kita atau saya sendiri. Karena cara penyampaian guru fisika saya yang tidak saya senangi, maka saya membenci fisika listrik. Kenapa? Saya disuruh menghafal ini nih. Ketika sebuah penghantar berada di dalam medan magnet yang searah, bla bla bla, waduh saya capek sekali ngafalnya. Padahal artinya ini apa coba? Ini artinya jika Anda ingin mendapatkan gaya gerak, sediakan medan magnet, kemudian sediakan tembaga atau penghantar di sana. Kemudian ke penghantar tadi itu berikan arus listrik. Cuma itu aja artinya sebenarnya. Namun kita nggak pernah diberikan pemahaman makna. Kita nggak pernah diberitahu bahwa jika Anda ingin membuat yang namanya tadi sepeda listrik, mobil listrik, mesin-mesin untuk menggerakkan pabrik, pesawat listrik dan segalanya, itu aturan tangan kiri nak. Wah, kita semangat kalau gitu. Kalau Anda ingin membuat pembangkit tenaga air, pembangkit listrik tenaga air, tenaga angin, tenaga geotermal, tenaga nuklir, Anda perlu generator. Generator itu apa? Aturan tangan kanan. Apa itu aturan tangan kanan? Tegangan yang dihasilkan itu, kalau Anda ingin tegangannya tinggi, magnetnya dikuatkan, tembaganya dibanyakin, kecepatan relatif antara keduanya dibesarkan. Cuma itu aja. Namun kita dijajari dengan juga dalam medan magnet searah, akhirnya antipati lah yang lahir gitu. Nah, ini yang menjadi landasan berpikir kita. Karena tempat penyimpanan energi itu, baterai itu, kalau sekarang power bank itu gede-gede, suatu saat akan datang zamannya dengan satu power bank itu akan menggerakkan semua listrik masjid ini, akan menggerakkan segala mobil yang kita pakai. Namun siapa akan yang mewujudkan zaman ini? Apakah kita akan menjadi penonton kah? Atau kita menjadi pelaku dalam mewujudkannya untuk anak cucu kita nanti? Dahulunya teknologi ini adalah dimiliki oleh Jerman. Lalu berusaha kita belajar mempelajarinya dari meniru. Apa salahnya dalam meniru? Kenapa mengharamkan meniru? Kita salat juga meniru Nabi kok. Tapi kalau kita akui punya orang, kita akui punya kita, itu baru salah. Lalu kita mengambil keuntungan dari sana. Seandainya seperti itu pun akan ada orang yang banyak menghujat, tidak akan pernah berhasil. Nah, tiru, amati, perbaiki, modifikasi, dan keluarkan yang lebih baik. Hanya itu perjalanan manusia ini. Artinya apa? Anak-anak Indonesia itu, udahlah. Kalian semua pintar-pintar. Teman-teman itu pintar-pintar semuanya. Kemarin saya juga baru dapat link berita bahwa ada adik kita di Belanda yang menjadi perancang untuk peluncuran wahana satelit yang paling canggih untuk militer. Apa yang salah di negeri kita? Apa yang harus diperbaiki di negeri kita? Sampai kita saling sikut-sikutan.